Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat. Bagi yang sudah beristirahat, selamat beraktivitas. Bagi sahabat yang masih bekerja, hari ini Sabtu 3 April 2021 kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Kali ini kita ada di trek lurus panjang 700 meter, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang trek lurus panjang 700 meter. Nah, ini untuk pengerjaan di area pitland. Kemudian untuk penanaman rumputnya masih belum dilakukan lagi penanaman, sahabat, baru sampai di sini nih. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita langsung melihat di sebelah kiri tunnel yang pertama. Tunnel ini punya panjang 65 meter, lebar 12 meter, dan ketinggian 7 meter. Di samping kirinya sudah ditanami pohon, kemudian di sebelah kanannya masih tergenang air dan masih dalam penyedotan. Nah, ini adalah merupakan tikungan yang pertama, sahabat semua, tikungan yang berbelok ke arah kanan ya. Kemudian kita langsung menuju ke tikungan yang kedua, di mana di sini masih banyak sekali pengerjaan, terutama untuk pemasangan pipa yang menyambung dari drainase Hauraton. Kemudian juga di sebelah kiri ada pemasangan drainase Wisbeton ya. Nah, inilah pemasangan pipa yang langsung tersambung dengan drainase Hauraton ataupun juga pembuangan dari drainase Hauraton. Kemudian ini tikungan yang kedua, sahabat, yang berbelok ke arah kanan, yang sudah dilakukan pengerjaan pengaspalan tahap yang pertama ya di minggu kebelakang, minggu kemarin. Kemudian ini tikungan yang ketiga berbelok ke arah kiri, dan tikungan yang keempat pun berbelok ke arah kiri. Di sini masih belum ada pengerjaan lagi. Nah, kemudian ini adalah drainase di tikungan keempat ya, yang sedang dilakukan pengurugan. Kemudian kita lanjut di sini di tikungan yang kelima untuk penghamparan kerikil-kerikil halus di area gravel. Di sini sudah dilakukan penghamparan, bahwa hari kemarin Jumat masih belum dihamparkan. Nah, sekarang sudah ditambah lagi di sini bioteknya yang ada gundukan-gundukan kerikil halus. Kemudian di samping kiri juga kita lihat ada pagar pembatas, pagar beton yang masih belum dirangkai dengan besi dan juga dengan kawatnya. Kemudian di sini masih terfokus untuk penggalian untuk pemasangan drainase sama. Kemudian di sini masih belum dihamparkan juga untuk kerikil-kerikil halus di bagian gravel. Sementara yang kita lihat di depan ini adalah yang putih ini beton ya untuk pagar pembatas. Namun ini masih disimpan di tengah karena memang belum dipasang, belum dibariskan atau dideretkan di samping. Kemudian di sini ada tenda yang masih belum dibongkar karena memang masih ada titik pengerjaan nantinya di sini. Dan ini adalah ujung dari pengaspalan yang kemarin dilakukan tanggal 31 ya. Nah, ini nantinya akan langsung disambung. Sepertinya untuk pengaspalan besok dari tikungan yang ke-7 sini langsung akan tersambung ke tikungan yang ke-10. Dan di sini masih terlihat ada genangan air, sahabat. Kemudian di sebelah kanan kita lihat untuk penanaman rumput sudah hijau karena memang musim hujan, jadi berasa disiram ya. Walaupun nggak disiram secara langsung, tapi otomatis disiram oleh air hujan, jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali. Dan ini tikungan yang ke-8, ujung dari pemberian frame coat. Kemudian ini di area sebelah kanannya masih dilakukan penimbunan dan penghantaran atau penghamparan, maksud saya, di atas tunnel yang kedua. Tunnel ini mempunyai panjang 117,77 meter, lebarnya sama 12 meter, dan ketinggiannya sama 7 meter. Baik, sahabat, langsung kita menuju ke tikungan yang ke-9, di mana di sini masih ada fokus pengerjaan untuk perataan, penghamparan, dan juga penyempurnaan di bagian nintrek sebelum dilakukan pemberian frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Kemudian di sini ada galian sedikit ya dekat drainase Hauraton. Sebenarnya ini sudah diaspal, namun dikarenakan memang belum sempurna atau tidak memenuhi standar, sebagian yang terpaksa harus dibongkar lagi dan terus nanti akan ditimbun lagi, diganti dengan yang baru.
Kemudian di titik tikungan yang ke-10 di sini di area run up-nya sudah diberikan cairan dasar pengaspalan atau frame coat sehingga sudah kelihatan hitam ya. Kalau sudah diberikan frame coat jadi tidak usah ditutup oleh terpal sahabat, karena walaupun tergenang air hujan atau terkena air hujan itu sudah aman, kecuali bagi lintasan yang siap di aspal tapi belum diberikan frame coat itu harus ditutupi dengan terpal atau plastik karena nanti akan rusak kalau terkena air hujan. Bagi sahabat semua yang kebetulan baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit ini mempunyai 17 tikungan yang tadinya 19 tikungan. Karena bos MotoGP Carmelo Ezpeleta meminta untuk mengurangi 2 tikungan dengan alasan kalau terlalu banyak tikungan akan menimbulkan atau terlalu banyak risiko untuk para rider. Kemudian diganti dengan trek yang lurus sehingga akan memudahkan untuk overtaking, begitu menurut Carmelo Ezpeleta. Kemudian tikungan ini mempunyai 17 tikungan, 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri, serta dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel ya yang telah kita lewati tadi, di mana tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus yang mempunyai panjang 65 meter, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Sementara untuk tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 yang mempunyai panjang 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggiannya sama 7 meter. Kemudian kedua tunnel ini difungsikan sama-sama untuk mobilisasi para penonton atau para pendatang ya, para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit. Juga untuk difungsikan sebagai pengangkut barang-barang atau bahan-bahan logistik demi keperluan balapan. Menurut jadwal sirkuit ini sudah harus beres di bulan Juni mendatang, karena nanti akan ada homologasi dari Dorna akan menentukan sirkuit ini layak atau tidaknya, sudah siap atau tidaknya untuk gelaran balapan MotoGP di tahun ini, tepatnya di bulan Oktober. Untuk itu kita sama-sama doakan mudah-mudahan sirkuit ini bisa selesai tepat waktunya. Kalaupun memang tidak bisa, tidak berkecil hati karena masih ada tahun depan 2022, 2023 dan selanjutnya. Yang pasti mudah-mudahan saja yang terbaik untuk sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Tetap mengutamakan kualitas sirkuit ya, karena ini adalah merupakan proyek bertaraf internasional. Baik sahabat, tiba di drainase tikungan ke-14. Di sini masih saja untuk pemasangan drainase hauraton belum selesai di atas drainase tikungan yang ke-14. Kemudian di depan kita lihat ini adalah tikungan yang ke-15, di mana di sini masih tetap untuk pemasangan drainase wis beton dan juga untuk pemasangan pipa optik. Kemudian di sini di area gravel masih tetap seperti ini sahabat semua, dan di depan kita lihat ada pemasangan wis beton atau drainase wis beton yang memotong outer line atau service road di bagian kiri. Kemudian ini di area gravel tikungan ke-15 dan juga tikungan ke-16 masih sama, di sini dilakukan penghamparan dan juga pemerataan juga pemadatan. Kemudian di sini ada wis beton yang masih belum dipasang karena memang belum dilakukan penggalian. Sementara di sebelah kiri di sini pagar pembatas betonnya sudah berderet namun belum dipasangkan, belum dijajarkan dan juga belum dirangkai dengan besi dan juga dengan kawatnya. Baik, ini adalah tikungan yang ke-16 sahabat semua. Di sini masih tetap ada pengerjaan baik penggalian maupun perataan dan juga penimbunan di area gravel di tikungan yang ke-16 yang berbelok ke arah kanan. Baik, kita tiba saatnya di tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17 sahabat semua yang berbelok ke arah kiri ya, yang langsung menyambung atau bersentuhan dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Baik sahabat semua, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya
kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.